Masih di edisi Muterin Jawa Naik Kereta Api. Kali ini saya berada di Stasiun Ketapang Banyuwangi, yang merupakan stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa. Stasiun Ketapang ini letaknya sangat dekat dengan Pelabuhan Ketapang, sebuah pelabuhan yang menjadi pintu masuk menuju Pulau Dewata, Bali. Stasiun Ketapang ini sangat indah jika dilihat dari sisi timur, dihiasi dengan perbukitan serta 3 gunung yang indah. Di antaranya adalah Gunung Merapi, Gunung Ranti, dan juga Gunung Raung. Jika dari sisi barat, maka akan terlihat view indahnya Selat Bali dan Pulau Bali dari kejauhan. Kali ini kami akan melakukan perjalanan dari Banyuwangi menuju Merak yang akan menempuh jarak sekitar 1.100 km melalui jalur lintas selatan seperti Yogyakarta, Kebumen, Kroya, Tasikmalaya, Bandung, Sukabumi, Bogor, Jakarta, hingga tujuan akhir yaitu Merak. Karena perjalanan ini cukup panjang, maka kami akan membaginya menjadi beberapa episode yang saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Dan episode kelima ini kita akan mulai dengan naik kereta api Sri Tanjung dari Banyuwangi menuju Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Oke, jam 6:18 hari Senin 12 September 2022. Hari ini dan pagi ini sudah berada di stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa, yaitu Stasiun Ketapang Banyuwangi. Dan lihat cuacanya cerah banget. Tadi di sisi barat stasiun itu kelihatan Gunung Raung apa Gunung Ijen gitu. Cakep banget. Nah, jadi hari ini saya bersama Mas Rizky ingin pergi ke arah barat, balik lagi tepatnya ke Merak naik kereta api full trip. Jadi karena kemarin kan kita dari Merak sampai sini itu lewat via utara, jalur utara. Nah, sekarang baliknya kita mau coba via jalur selatan ya, Mas. Kira-kira kuat gak, Mas? Kalau kuat lagi, gak kuat. Secara ini kayaknya lebih capek lewat selatan ya, Mas. Jadi di etapa pertama ini kita akan naik kereta api Sri Tanjung dari Banyuwangi Ketapang menuju ke Lempuyangan, Jogja. Nah, setelah itu lanjut rahasia, tonton aja. Tiketnya berapa, Mas, Sri Tanjung dari kemarin? 4.000. Ekonomi, kursi interview. Oke, kita full tegak ini sampai Merak nih. Tapi ada kayaknya satu kereta yang nggak tegak ya. Tetap kelas ekonomi tapi ya, ekonomi premium. Hari apa kita akan sampai Merak? Dari Merak kayaknya nyambung Damri Perintis enak nih, Mas. Teluk Naga. Kalau kamu pegang. Serang Teluk Naga, habis Teluk Naga pulang. Tangerang kan ya, Teluk Naga ya? Kita lihat saja perjalanan yang sangat gokil ini. Mantap. Nah, teman-teman, seperti inilah suasana Stasiun Kereta Api Ketapang Banyuwangi, stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa. Bagi kalian yang ingin melihat suasana malam hari di stasiun ini, bisa kalian tonton video saya sebelumnya. Itu di sini lumayan aman lah kalau malam, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang absurd-absurd. Dan di sekitar stasiun ini juga banyak banget penginapan dan penyewaan motor. Jadi kalau kalian mau transit nih ke Lombok, itu bisa nyewa penginapan tuh. Di sebelah sana ada, di akses keluar masuk stasiun ini ada banyak banget penginapan. Nanti kita langsung boarding aja. Tiketnya kemarin udah dipesen sih H-1 dan itu
keretanya udah lumayan penuh ternyata. Ya, seperti inilah suasana di Stasiun Ketapang atau disingkat KTG. Dilihat dari segi infrastrukturnya sih, stasiun di ujung timur Pulau Jawa ini lebih megah ya dibandingkan stasiun di ujung barat Pulau Jawa, yaitu Stasiun Merak. Bahkan di Stasiun Ketapang ini juga punya depo lokomotif loh, serta tempat penyimpanan rangkaian. Mungkin karena potensi wisata di Banyuwangi ini lebih besar gitu ya. Terlebih di Banyuwangi ini kan banyak sekali tempat wisatanya. Salah satunya yang terkenal adalah Kawah Ijen dengan keajaiban alamnya yaitu Blue Fire. Karena letaknya yang berdekatan dengan Pelabuhan Ketapang, maka tak heran jika pelabuhan ini sering dimanfaatkan oleh para backpacker atau bagi mereka yang ingin bepergian ke Bali dengan cara hemat. Beberapa waktu lalu saya juga sudah pernah buatkan ya video perjalanan hemat dari Surabaya menuju Denpasar, Bali. KA Sri Tanjung sendiri merupakan kereta api kelas ekonomi satu-satunya yang melayani rute dari Ketapang hingga Yogyakarta. Dengan tarif yang sangat murah yakni Rp94.000, KA Sri Tanjung akan menempuh jarak 600 km dengan waktu tempuh 13 jam. Dan bisa dikatakan sih bahwa KA Sri Tanjung ini merupakan transportasi paling terjangkau dari Banyuwangi ke Yogyakarta maupun sebaliknya. Maka tak heran, walaupun sekarang hari Senin, tiketnya sudah hampir ludes terjual. Adapun untuk syarat naik kereta api Sri Tanjung terbaru yaitu harus sudah vaksin booster, karena sekarang PT KAI sudah tidak melayani rapid antigen atau PCR untuk kereta api jarak jauh. Ayo yang belum booster, monggo atuh booster lah. Enak loh kalau udah booster tuh mau ngapa-ngapain gampang. Nah, di sini ada loketnya, jadi kalau kalian mau beli goso gitu bisa di sini. Tapi bisa nggak sih Mas goso gitu Mas? Ada bisa. Berarti ini bisa nih buka ya? Di dalam sini loketnya, loket penjualan tiket. Tapi ya disaranin mending anak kayak akses ya. Yuk, kasih. Yuk Mbak. Yuk. Ekonomi 7. Oh iya. Ya, kasih Mbak. Oke, kita sudah boarding jam 6.30 dan kurang lebih setengah jam lagi keretanya berangkat dari stasiun Ketapang. Kali ini petugasnya Mas ramah ya sini ya, ramah-ramah ya. Beda di Yutek ya. Nah, ini stasiun paling ujung. Jadi kalau kalian mau ke Bali bisa banget nih dari sini nih, tinggal jalan kaki aja ke Pelabuhan Ketapang. Nah, itu di belakang kerennya stasiun ini tuh di belakangnya ada bukit-bukit gitu ya. Ini cakep banget. Oh, bawa bagasi tuh, bawa parcel. Nah, ini di dekat pintu keluar ada petunjuk untuk angkutan lanjutan ke berbagai daerah di Banyuwangi. Ada Komodowoso. Terus di bawah juga ada keterangan-keterangan denahnya. Oke. Ekonomi 7. Kursi berapa Mas? 21B 04 2009. Aduh. Seperti biasa ada WC. Ya, jadi seperti inilah interior kereta api Sri Tanjung. Konfigurasi kursinya 23 berhadapan-hadapan dengan kapasitas 106 penumpang. Nah, bagi kalian yang meminta tips agar mendapatkan kursi yang menghadap ke depan, ya jangan harap karena susah banget sih nebaknya. Tapi nanti ada kalanya pasti kalian akan menghadap ke depan kok. Karena nanti kereta api Sri Tanjung ketika tiba di Surabaya posisinya akan berbalik arah. Yang tadinya kalian duduk menghadap ke belakang, nanti bakal duduk menghadap ke depan. Dan kalian yang tadinya berada di kereta paling belakang, setelah Surabaya akan berada di kereta paling depan. Bagi kalian yang incar kenyamanan, 13 jam di dalam kereta api Sri Tanjung ini sangat kurang worth it sama sekali. Tapi bagi kalian yang incar kenyamanan kantong, ini bolehlah. Karena selisih harganya pun berasa banget jika kalian naik kereta api dengan rute serupa. Seperti kereta api Wijaya Kusuma dengan relasi Banyuwangi ke Yogyakarta yang dipatok harga Rp400.000. Lalu ada lagi kereta api Mutiara Timur tujuan Yogyakarta yang hanya berangkat saat weekend saja. Tarifnya Rp300.000 untuk kelas ekonomi dan Rp400.000 untuk kelas eksekutif. Berasa banget kan selisihnya?
Info sepele tapi penting bagi teman-teman yang ingin naik kereta api Sri Tanjung dan pesan tiket online melalui aplikasi KAI Akses atau website resmi KAI. Untuk KA Sri Tanjung ini stasiun tujuannya dituliskan Stasiun Lempuyangan. Sedangkan jika kalian ingin naik kereta api KA Mutiara Timur atau Wijaya Kusuma, stasiun tujuannya itu dituliskan Stasiun Yogyakarta. Jadi beda loh antara Stasiun Lempuyangan dengan Stasiun Yogyakarta. Ya walaupun jaraknya nggak terlalu jauh sih antara kedua stasiun itu. Jadi di ujung sana itu ada namanya segitiga pembalik di ujung timur sana. Segitiga pembalik itu apa ya? Kayak sebuah rel yang bentuknya seperti kerangka segitiga gitu. Jadi fungsinya itu untuk memutar posisi lokomotif yang tadinya dia lokomotif yang hadap belakang, setelah diputar di segitiga pembalik itu jadi madep depan. Jadi pas kereta si lokomotif narik rangkaian ini dia posisinya nggak hadap belakang gitu, karena kalau ngadep belakang itu mengganggu pandangan masinisnya, karena kan di lintasan ini banyak semboyan-semboyan, lalu juga di sini kan dominan masih pakai sinyal mekanik gitu. Jadi ya seperti itu alasannya. Jadi kalau nggak salah rel segitiga pembalik ini hanya ada 3 di Indonesia. Yang pertama di Banyuwangi, yang kedua di daerah Solo, dan yang ketiga di daerah Semarang. Nah, di segitiga pembalik di Banyuwangi inilah ujung rel kereta api di ujung timur Indonesia atau di ujung timur Pulau Jawa, karena udah benar-benar mentok, nggak ada tembusannya lagi.
Kereta api Sri Tanjung sudah memasuki stasiun Banyuwangi Kota atau dulunya bernama Stasiun Karangasem. Jaraknya dari Ketapang ke sini sekitar 14 km. Dan sepertinya sih di sini banyak penumpang yang naik ya. Sepertinya. Soalnya kemarin pas cek di KAI Akses itu lumayan penuh penumpangnya. Apaan? ROG. Ini kotak nasi. Ini bungkus donat mas, donat yang banyak. Jeko. Bungkus donat disarungin jadi gini kotak. Emang nggak ngotak. Ini apa mas? Mas? Hah? Monitor warnet. Tapi dulu itu lebih gede padahal yang zaman. Yang biru kan warna dulu ya? Kalau dulu masih berguna mas, soalnya dulu kan kereta chaos tuh. Iya. Sekarang juga sih mas, malah dulu kurang berguna juga kan, ekonomi full. Sekarang sembarangan. Ya sekarang mah gimana ya? Coba mas pakai. Enak ya? Hah? Kagak enak ya? Ini mana di bisnis ya, makanya bisnis iseng aja. Ini 10.000 nyawa bantal cuy. Stasiun apa? Pukul 7 lebih 45 menit masuk stasiun Temuguru. Ini sewa bantal sampai Lempuyangan. Ini kalau dari Sukabumi Kotak. Perjalanan kereta api Sri Tanjung sudah tiba di stasiun Kalistyle. Walaupun stasiunnya tidak terlalu besar dan cukup jauh dari pusat kota yaitu Kota Genteng, tapi sepertinya peminat kereta api di Kalistyle ini cukup tinggi. Dan setelah dilihat dari reviewnya pun, stasiun kecil ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Semua kereta baik itu kelas ekonomi sampai dengan eksekutif berhenti normal di stasiun ini untuk naik turun penumpang. Selain itu juga cukup banyak sekali tempat wisata yang bisa dijangkau dari stasiun Kalistyle ini. Salah satu tempat wisata yang terkenal adalah Pulau Merah. Ini di atasnya adalah jalur lintas Banyuwangi Jember, Alas Gumitir, yang jalurnya itu berkali-kali
banyak tikungan tajam tuh. Hilang nih sinyal Bayu. Kena hutan pisan. Alas gumitir. Ini terowongan. Sanksi. Di kanan. Mana stasiun? Udah koleksi berapa mas? Ada 5. Musolanya juga nih. Di kereta makan ada musola. Wudhunya di mana ya? Di sana kayaknya. Tiba di stasiun Jember, berhenti di sini 8 menit. Ih, retrofit. Elegan banget ya, retrofit ini kelihatan. Percabangan jalur itu ke arah Dipo Lokomotif Jember atau Dipo JR. Taruh mana mas? Laptopnya mas? Taruh bawah. Geribetin dong ya mas, bantu. Ceban. Berangkat Jember. Pukul 9 lebih 30 menit. Jember. Enak sini rame ya? Rame.
Perjalanan kereta api Sri Tanjung sudah tiba di stasiun Probolinggo. Berhenti normal di sini kurang lebih 8 menit untuk pengisian tangki air serta aktivitas naik turun penumpang. Stasiun ini letaknya berada di sisi utara dari kota Probolinggo dan tak jauh dari pelabuhan dan juga dari tempat wisata Pantai Mayangan. Nah, dari pelabuhan Probolinggo itu kalian bisa juga tuh liburan atau nyebrang ke Pulau Gili Ketapang, atau bisa juga digunakan untuk menyeberang ke Pulau Madura naik kapal. Dan di Probolinggo ini juga merupakan pintu masuk menuju wisata Gunung Bromo via jalur Cemoro Lawang. Infonya sih jalur Cemoro Lawang itu adalah jalur yang paling mudah dilalui oleh kendaraan, sehingga menjadi rute favorit wisatawan yang hendak ke Bromo. Tahu nggak nih apa mas? Tahu nggak apa? Kursi cukur. Pernah cukur pakai kursi gitu? Pas umur 10 tahun. Nah, di sebelah kiri terdapat pertemuan jalur kereta api dari arah Malang, atau mungkin teman-teman di sini nyebutnya jalur kantong, karena rute jalur kereta api ini muter dia dari Kertosono ke Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang, dan bisa balik lagi ke arah Surabaya gitu. Nah, ada satu kereta api yang rutenya sangat unik. Dia rutenya itu dari Surabaya kota ke Surabaya kota lagi lewat jalur kantong itu. Jadi dari Surabaya lewat Kertosono lalu ke arah Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang, dan balik lagi ke arah Surabaya. Namanya kereta api Doho Panataran atau Panataran Doho. Cappuccino 11.000 dan lime mineral 6.000. Mantap. Perjalanan kita masih lama. Masih berapa jam lagi ya? 10 jam ya? Oh, 8 jam lagi. Ayo, Dik. Iya, Pak. Sidoarjo dulu. Tanggulangi. Siapa? Tanggulangi. Tanggulangi. Tanggulangi.
sini. Oh, C3. Mas. Supas apa ya? Foto dari komputer. Pasuruan, Supas. MP1-nya keren juga nih. Iya, Pak. Nggak pernah ngeliat saya MP1. Ada 702. Supas kayaknya itu. Supas nanti Surabaya Pasuruan. lokal. Dengan pisang. Pesen apa? Tendangan. Pisangan. Pisang. Kode apa? Nah, di bawah flyover berwarna merah itu terdapat jalur kereta api dari arah lintas selatan seperti dari arah Jogja, Solo, dan Madiun. Dan nanti kereta api Sri Tanjung akan balik lagi dan melewati jalur tersebut ke arah Yogyakarta setelah putar lokomotif di stasiun Surabaya Kota. Itu dari mana-mana? Jalur ini kota sana. Apa itu soal? Bro, terlihat keren, rambutnya tidak acak-acakan. Tai kucing. Cewek mas, Yelina, ibu-ibu ini. Welcome to the Surabaya Toll Station. Napoli Delivery, please check in gates and your belongings. We are at Surabaya Toll Station on behalf of the Jakarta kembali dari Jakarta. Kereta api Sri Tanjung menuju stasiun Surabaya Kota. Hadirin Jakarta. Oke, siap. Berapa suhu hari ini? 33 derajat. Wow. Bekasi berapa bisa? Bisa 33, bisa 35. Mohon perhatian, selamat siang pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan sesaat lagi perjalanan kereta api Sri Tanjung akan segera tiba dan berhenti di stasiun Surabaya Kota. Nah, jadi jika dilihat dari Google Maps, setelah stasiun Surabaya Gubeng itu terdapat percabangan jalur yang bentuknya seperti segitiga. Kalau ke arah kiri itu menuju ke Surabaya Kota, sedangkan kalau lurus ke arah ke arah Dipo Sidotopo. Jadi di Sidotopo ini tidak melayani naik turun penumpang, hanya ada bengkel lokomotif dan tempat perawatan gerbong saja. Nah, ini di atas adalah jalur yang dari arah Sidotopo ke Surabaya Kota. Nah, rel di atas rel mirip Kampung Bandan. Nah, kalau kalian pernah melihat foto kereta api yang melintas di atap rumah warga, nah itu lokasinya di sini nih, di dekat sini. Pokoknya sebelum masuk stasiun Surabaya Kota. Karena rel yang dari arah Sidotopo ke arah Surabaya Kota itu dari atas dia menurun ke bawah. Yang tadi saya bilang itu rel di atas rel. Oh, ini nih rel yang tanjakan itu relnya nih. Itu di atas itu rel tuh. Nah, itu rel tuh. Ini kalau pas momennya cakep sih. Surabaya Kota. Oh, maaf kawan, diralat. Ternyata jalur yang dari atas itu
bukan ke arah stasiun Surabaya Kota, melainkan ke arah stasiun Surabaya Pasar Turi dan juga ke arah stasiun atau pelabuhan Kalimas begitu. Jadi uniknya jalur kereta api di Surabaya ini benar-benar mepet sekali dengan rumah warga. Ekstrim banget sih, mirip-mirip di Pasoso gitulah. Kereta api Sri Tanjung arah Banyuwangi diberangkatkan dari stasiun Surabaya Kota. Sri Tanjung X Sri Tanjung. Ninggalin Mas Rizky. Mas Rizky. Nah. Jadi ini mundur biar bagian kepala depan dapat wesel gitu. Kayak ibu-ibu panik. Jadi biar bisa menukar posisi lokomotifnya ya.